Polda Bali menetapkan Renato Lamanda, warga negara Australia selaku Direktur PT Bali Asli TA, pemilik Legian Outlet sebagai tersangka atas tuduhan pelanggaran pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Merek atau penggunaan merek yang serupa dan atau menggunakan merek tanpa hak. Berdasarkan laporan polisi tertanggal 23 Juni 2022 oleh pengacara Budi Bogajaya. Padahal perlu diketahui bahwa Renato pemilik surat perjanjian waralaba pada tanggal 1 Oktober 2013 untuk menggunakan merek Gloria Jeans Coffees secara sah sampai 1 Oktober 2023 dengan melakukan pembayaran franchise fee sebesar $25.000 Australia setara kurang lebih 265 juta untuk waktu 10 tahun yang ditransfer via Bank Commonwealth. Yang bernama Mr. Renato Lamanda, warga negara Australia, membuat perjanjian dengan sebuah perusahaan waralaba melalui master franchise-nya yang bernama Matthew, perwakilan dari Gloria Jeans untuk di Bali. Ya, perjanjiannya adalah seperti ini. Ini perjanjian waralaba Gloria Jeans Cafe antara klien kami, Mr. Renato Lamanda, yang memberi hak penggunaan waralaba selama 10 tahun sampai tahun 2023 tahun depan. Dia mengadakan perjanjian ini secara sah dan sudah diakui oleh Gloria Jeans Cafe pusat di Australia. Kemudian atas dasar perjanjian ini, dia berkewajiban diminta untuk membayar sebesar $25.000 Australia. $25.000 Australia. Dan kemudian atas perjanjian ini dia melakukan pembayaran sebesar $25.000 Australia. Ini bukti pembayarannya. Jadi ini adalah hak waralaba yang sah secara perdata untuk melindungi klien kami menggunakan merek Gloria Jeans dan segala atribut dan produk-produk Gloria Jeans Cafe sampai 1 Oktober 2023, yaitu tahun depan. Dan dia sudah bayar kurang lebih 300 juta lebih. Kalau kita bagi kurang lebih 10 tahun, 30 juta kurang lebih. Selain dia membayar biaya 10 tahun, dia juga membayar biaya bulanan. Ini salah satu contohnya. Dia membayar kurang lebih 8%, 6% plus 2% biaya teknikal dan biaya marketing untuk Gloria Jeans Pusat sebesar 8% dari omset. Nah, ini yang tanda yang dicentang ini ada tanda dia membayar. Ada buktinya kan, tertuju kepada bukti transfernya ada nih yang dicentang kecil. Strip. Strip ya Pak? Ya, strip. Ya, ini strip. Ini kan kelihatan tertuju kepada siapa pembayarannya. Lalu pada tahun 2020 juga dia berusaha mencari merek sendiri, Pak. Ini adalah bukti dari Gloria Jeans Australia sudah mengakui bahwa ada outlet klien kami. Ini disebutkan di sini bahwa ada sekitar 10 franchise store di berbagai tempat in various In Indonesia. cities, ya, di berbagai negara kota di Indonesia. Termasuk di sini ada disebutkan Jalan Legian Cloth nomor 361. Nah, ini adalah outlet milik klien kami. Artinya outlet ini sudah diakui oleh pusat berdasarkan perjanjian yang tadi. Ya. Jadi ini adalah pengakuan dari ini Gloria Jeans Holding Australia. Ini pengakuan dari Gloria Jeans Australia. Nah, kemudian pada tahun 2020 klien kami mendapat merek sendiri yang rencananya akan digunakan jika
nanti tidak lagi menggunakan merek Gloria Jeans Cafe. Ini namanya Daily Habit, sah ini dari Dirjen Haki ya, merek ini. Nah, berdasarkan merek ini perlu kami jelaskan bahwa saat ini dan berbulan-bulan sekian kali klien kami terpilih sebagai coffee house terbaik di Kuta. Dari 50 coffee house versi TripAdvisor yang mengambil suara dari para konsumen-konsumen, klien kami atau outlet Kopi Legian adalah yang terbaik, peringkat 1. Paling jelek turun peringkat 2, naik lagi peringkat 1, begitu terus. Jadi boleh dikatakan sebenarnya klien kami adalah market leader untuk kawasan Kuta, pilihan dari konsumen. Tahun 2021 ada seorang pengusaha dari Sidoarjo, Boga Jaya Internusa atau Bija, mengajak klien kami untuk bergabung dengan dia dengan menggunakan merek yang sama, Gloria Jeans Cafe. Sebenarnya klien kami menganggap ini sebagai hal yang baik, tetapi karena pada waktu itu Bija, PT Boga Jaya ini belum mendapatkan hak penuh untuk di Indonesia, karena mereknya haknya waktu itu hanya untuk kawasan stasiun kereta api dan terminal bandara. Klien kami berpesan, oke, kamu lengkapi dulu semua izinnya. Kalau sudah, nanti kita bicara. Karena apa? Karena tahun 2020 si Mr. Matthew itu menghilang waktu COVID. Ya, kita tahu 2020-2021 COVID sedang melanda. Banyak coffee house tutup, termasuk ini juga tutup. Sebenarnya klien kami tutup. Menurut Nyoman, proses penyidikan terhadap Renato diawali dengan laporan polisi pada tanggal 23 Juni 2022 dan keesokan harinya. Pada tanggal 24 Juni 2022 langsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Lebih rinci, Nyoman menyebut pada tanggal 24 Juni 2022 sebanyak 8 orang petugas kepolisian dan reserse kriminal khusus kepolisian daerah Bali tiba-tiba datang menggeledah dan menyita barang-barang dan perlengkapan usaha GJC di outlet Legian tanpa diberi kesempatan untuk membela diri atau melakukan klarifikasi bahwa Renato masih memiliki legal standing atas hak dan dasar hukum, sehingga membuat Renato sangat terpukul secara psikologis, hancur reputasinya dan dipermalukan karena tindakan agresif tersebut terjadi di hadapan masyarakat. Pelanggan dan pegawai pada saat itu, outlet Legian tercatat sebagai coffee house terbaik peringkat 1 untuk wilayah Kuta versi TripAdvisor. Ada kepolisian datang dari unit 1 subdit 1 di Reskrimsus Polda Bali. 8 personil datang ke satu ruko klien kami yang tidak begitu besar, sehingga kedatangan polisi itu praktis menarik perhatian semua orang, menjadi tontonan masyarakat. Polisi datang membawa surat geledah dan membawa surat perintah penyitaan. Dan pada saat itu polisi tidak menunjukkan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Dilakukan geledah dan sita tanpa juga dihadiri oleh Kepala Lingkungan. Kemudian di dalam proses sita itu polisi mengambil satu barang yang terbesar, panjangnya 3 meter, berupa signboard bertuliskan Gloria Jeans Cafe yang dibuat dengan harga yang cukup mahal. Ternyata barang itu tidak dicantumkan di dalam surat tanda penerimaan barang, sehingga barang itu tidak sah untuk diambil. Begitu. Berdasarkan peristiwa itu, kami mengajukan kemudian sampai kemudian tahu-tahu klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kami menyadari bahwa ternyata sampai klien kami ditetapkan tersangka, klien kami belum pernah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan klien kami juga belum pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka. Lalu kami mengajukan pra-peradilan. Dalam sidang pra-peradilan terungkaplah banyak peristiwa. Peristiwa yang terungkap adalah ternyata si
pelapor itu melaporkan klien kami pada tanggal 23 Juni jam 14.00 sekian, kurang lebih jam 2, antara jam 2 sore hingga jam 3 sore. Berdasarkan berita acara yang kami baca di dalam persidangan dari bukti lawan, bukti termohon, di sini terlihat bahwa ternyata polisi atau penyidik menerima laporan pada tanggal 23 Juni sekitar jam 2 siang. Melanjutkan langsung dengan pemeriksaan, hanya memeriksa pelapor. Sedangkan pelapor adalah kuasa hukum dari Boga Jaya. Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan pada tanggal 28 Juni 2022, 4 hari setelah terjadi insiden Legian yang telah menghancurkan reputasi, mempermalukan dan merusak nama baik Renato. Baru kemudian Retail Food Group UC atas sepengetahuan dan persetujuan GJC Holdings dan GJC Internasional memberikan jawaban melalui surat elektronik yang benar-benar sangat mengejutkan Renato, yaitu memberitahukan bahwa perjanjian lisensi merek dagang serta perjanjian pasokan antara GJC Holdings dan GJC Internasional dengan Matthew G. Haggett. Keduanya tertanggal 30 Juni 2012. Selanjutnya kedua perjanjian tersebut disebut sebagai Perjanjian Bali, yang tadinya menjadi alas hak Matthew G. Haggett menjadi pemberi waralaba di Bali, telah dihentikan secara sepihak oleh GJC Holdings dan GJC Internasional pada tanggal 4 Februari 2019, yaitu hanya dengan mengeluarkan pemberitahuan tertulis kepada Matthew G. Haggett. Seandainya jawaban RFG melalui surat elektronik tersebut diberikan sebelum tanggal 16 Juni 2022, sudah tentu pemohon dapat menentukan sikap yang tepat dan mengambil langkah yang benar, sehingga insiden Legian yang telah menghancurkan reputasi, mempermalukan dan merusak nama baik pemohon tidak akan terjadi. Sehingga amat sangat disayangkan dan disesali mengapa GJC Holdings yang telah mengetahui keberadaan outlet Legian sebagai bagian dari 10 outlet waralaba GJC Franchise Store di Indonesia tidak memberitahukan perihal penghentian perjanjian Bali tersebut sesegera mungkin, sehingga mengakibatkan pemohon terlambat mengantisipasi dan menentukan langkah yang tepat dan benar. Padahal sejak 18 Februari 2020 pemohon telah memiliki merek sendiri. Bahwa memperhatikan begitu amat cepatnya jarak waktu dari LP hingga penggeledahan dan penyitaan, maka pemohon meyakini bahwa diduga ada unsur ketidaknetralan Polda Bali dalam menangani LP dari pelapor, bahwa dengan rentang waktu yang begitu amat sangat cepat tersebut, sprindik telah terbitkan tanpa melakukan penyelidikan, tanpa penyampaian LHP, dan tanpa gelar perkara. Jadi jelas ini satu tindakan yang sangat prematur, yang kemungkinan besar didrive atau didorong oleh uang, oleh insentif. Saya tidak pernah melihat polisi bekerja begitu cepat menangani laporan masyarakat, bahkan dalam hitungan hari, hitungan minggu, belum tentu kita masih harus bertanya-tanya kapan laporan kami ditindaklanjuti. Ini hanya dalam hitungan jam, super express, langsung turun ke lapangan melakukan penggeledahan yang sangat menyakiti dan merugikan klien kami karena reputasinya menjadi terganggu. Begitu. Nah, kemudian setelah dilakukan itu, ternyata tanggal 24 mereka melakukan geledah. Baru tanggal 29 mereka menerbitkan SPDP. Dari tanggal 29 sampai sekarang klien kami tidak pernah menerima SPDP. Berdasarkan itu juga seharusnya diberikan kepada tembusan terlapor dan pelapor maksimal 14 hari. Tetap itu tidak diberikan. Kemudian di dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa dilakukan pemeriksaan yang sifatnya tidak, menurut saya tidak sesuai tepat waktunya, karena yang kita jadikan acuan adalah di situ geledah dan sita. Geledah dan sita adalah upaya paksa yang seharusnya dilakukan setelah ada konfirmasi atau klarifikasi dari pelapor dan terlapor. Di situ terbukti bahwa terlapor tidak pernah diperiksa, tidak pernah ditanyai, tidak pernah diminta konfirmasi, benar nggak laporannya seperti itu? Mengapa Anda melakukan usaha seperti ini? Itu kan seharusnya menjadikan jalan klien kami bisa menjelaskan adanya perjanjian waralaba ini. Tanpa klarifikasi, polisi sudah memiliki satu sikap
yang sepakat dengan pelapor menuduh klien kami sudah melakukan kejahatan tanpa melakukan klarifikasi. Ini menurut saya adalah satu hal yang sangat memprihatinkan bila terus-menerus menjadi penyakit di jajaran penyidik. Penyakit yang timbul hanya karena uang, karena janji-janji. Kemudian setelah ini berjalan di dalam proses, kami melaporkan pra-peradilan pada tanggal 16 November 2022. Ketika kami menyampaikan pra-peradilan 16 November 2022, ini menarik karena polisi dalam hal ini Unit 1, Subdit 1 langsung menerbitkan surat panggilan untuk menghadirkan klien kami keesokan harinya, yaitu tanggal 23. Jadi surat itu diterbitkan tanggal 22 November untuk menghadirkan klien kami tanggal 23 November untuk diserahkan kepada kejaksaan karena berkas P21. Saya menyampaikan kepada klien bahwa surat ini tidak sah karena melanggar pasal 227 KUHP, di mana setiap panggilan dalam semua tingkatan pemeriksaan harus diberikan selamat-lamanya 3 hari sebelum tanggal panggilan hadir. Sedangkan surat ini hanya diberikan sehari sebelumnya. Saya memberikan dia pilihan, silakan lakukan apa saja. Saya akan bersurat mohon supaya Anda diberikan hak hadir setelah selesai pra-peradilan. Karena menurut saya begitu kacaunya proses penyidikan, memberikan hak bagi klien kami untuk mendapatkan kepastian hukum terlebih dahulu tentang pra-peradilannya yang tidak adil tersebut. Selanjutnya, Polda Bali melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa surat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Ketidakwajaran dalam penanganan perkara yang waktunya begitu amat cepat tersebut terlihat diantaranya dari tidak adanya proses penyelidikan yang sepatutnya, mengingat Renato tidak pernah dimintai keterangan atau klarifikasi berkenaan LP tersebut. Namun seketika terbit sprindik yang seketika itu juga dilanjutkan dengan penggeledahan dan penyitaan di tempat usaha Renato. Sitanya sudah disetujui tapi geledahnya aja belum. Baru keesokan hari ini sudah kekacauan hukum di negeri kita yang harus dicermati, dan mohon kami rakyat kecil yang tidak bisa mendapatkan keadilan dengan segala upaya yang sudah ada, kita butuh satu kerjasama untuk menekan para penegak hukum untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, memberi keadilan, perlindungan hukum bagi masyarakat. Kemudian di dalam putusan pengadilan ada satu hal yang sangat mengenaskan. Hakim mengabaikan semua bukti-bukti tersebut yang begitu jelas. Hakim mengatakan bahwa penggeledahan sah. Hakim mengatakan penyitaan sah. Hakim menyatakan bahwa pemberitahuan SPDP sudah sah dilakukan. Padahal hakim juga mencatat keberatan saya terhadap bukti T7 dan bukti 30A, yang mana buku ekspedisi diganti dengan foto yang tidak jelas berbunyi itu foto apa, yang sudah ditekankan juga oleh ahli, bahkan ahli dari termohon. Kepolisian menegaskan foto tanpa disertai keterangan dari orang yang ada di dalam foto itu tidak sah. Lalu ternyata pada tanggal putusan, sehari 2 hari sebelum putusan, karena harusnya putusan itu tanggal 12, tetapi karena tanggal 12 kemarin klien kami hadir di persidangan, ini menghebohkan karena dia dinyatakan DPO tetapi hadir di dalam persidangan, sehingga hakim mempertanyakan, ini bagaimana kok seorang DPO hadir duduk dalam satu ruangan dengan para penuntut, para penyidik di situ, sehingga hakim merasa perlu menunda putusan karena ada perbedaan fakta dengan apa yang diperiksa. Jujur, pada saat itu saya sempat meneteskan air mata. Saya mengatakan terima kasih yang mulia. Saya berpikir bahwa hakim akan memutus dengan seadil-adilnya. Hari itu ketika saya keluar dari persidangan, saya dihampiri oleh Kanit, namanya Pak Sulhadi, AKP Sulhadi. Tanya, ini kliennya mau dibawa ke Krimsus? Oh ya, saya akan bawa ke Krimsus, tapi saya akan ke Polda dulu. Untuk apa? Saya akan melaporkan 2 bukti palsu yang disodorkan oleh kepolisian dalam persidangan, yaitu foto itu. Dia langsung ciut, datang ke subditnya, perkenalan dengan saya. Saya baru kenal di situ, Pak Teguh namanya.
Kasubditnya menyatakan bahwa ini harus dibawa ke Krimsus. Iya Pak, kita akan bawa ke Krimsus, tapi nanti setelah dari Polda. Lalu kami berangkat dari pengadilan, kami berangkat ke Polda. Ternyata di Polda ada bukti yang diminta, yaitu berupa daftar bukti ini ketinggalan di kantor. Karena waktu itu hanya sidang, rencananya hanya sidang putusan, jadi saya tidak membawa berkas. Ternyata dari kantor dalam perjalanan kami akan makan siang terlebih dahulu karena sudah jam 12, klien kami minta makan. Kendaraan staf saya dari belakang melapor, Pak, kita dibuntuti. Oh ya, it's okay buat saya, nggak masalah. Ketika di lampu merah saya tegur, saya turun, saya tegur para petugas ini. Mengapa kalian membuntuti kita seperti kita ini penjahat? Kita tidak sedang melakukan kejahatan. Tujuan kita adalah ke Polda. Lalu kita pergi makan. Waktu makan saya ingat para pembuntut tadi. Saya sampaikan ke staf saya, coba cek, masih nggak ada orang-orang itu. Dicek ternyata ngumpet di sebelah. Saya suruh undang mereka makan, kita ajak makan bareng. Sekali saya mau minta maaf, tadi saya samperin di jalan. Kasihan anak-anak ini, saya tahu adik-adiknya yang melaksanakan tugas di bawah perintah. Saya suruh staf saya, ternyata saya tunggu sampai saya makan, mereka juga tidak datang. Akhirnya saya berinisiatif, saya pergi. Saya yang mencari mereka. Saya cari, Dede, ayo kita makan bareng yuk. Apa-apa. Dia bilang, ya Pak, saya nunggu teman katanya. Ternyata ketika saya balik badan, saya melihat itu pasukan unit 1 berkumpul di situ. Dan saya lihat juga Kasubditnya juga ada di sana. Wah, hebat sekali. Ini menurut saya satu hal yang keren di dalam sejarah ya. Polisi ini termotivasi melaksanakan tugas. Saya menyatakan polisi seharusnya begini melaksanakan tugas. Tapi jangan hanya kasus-kasus tertentu yang diberikan uang. Harus melaksanakan secara profesional. Di sini sudah terlihat terlalu berlebihan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Lalu saya undang untuk makan. Woi Pak, ayo kita makan. Lalu dia bilang, enggak, saya kebetulan lewat di sini. Enggak Pak, saya udah tahu tujuannya. Gitu. Itu pasukannya udah lengkap di situ. Gitu. Ayo kita makan bareng di dalam. Saya bilang, oh enggak. Nanti deh. Selesai makan, kami mau jalan ke mobil. Klien kami mau diambil. Tapi saya tegaskan bahwa, Pak, berdasarkan surat yang kami berikan, klien kami punya etikat baik untuk hadir pada saat putusan pra-peradilan. Dan buktinya hari ini klien kami hadir. Klien kami adalah manusia yang punya hak asasi manusia. Berikan dia kesempatan sampai 2 hari karena majelis hakim menunda putusan 2 hari. Dari Jakarta, tim Suara Jurnalis KPK mengabarkan.